Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Mr. X. Halo, selamat. Tolong Halo. buka kamera saudaraku. Bentar, sabar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar dulu ya, bentar ya. Teman-teman Kristen, saya himbau untuk membalas typingan yang merendahkan Tuhan Yesus dengan kata-kata berkat dan doakan mereka. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka komentarkan. Ya, terima kasih. Silakan saudaraku Mr. X. Iya, saya mau bertanya tentang revisi. Kenapa di Markus 16:15 itu setiap yang saya lihat di sini tampilan itu berbeda-beda. Yang punya hak untuk merevisi itu siapa dan apakah itu memang harus direvisi? Apakah tidak harus sesuai dengan apa? Dengan kitab aslinya. Coba lihat ini. Markus 16 ayat 15 berbeda dengan yang mana, Bang? Setiapnya itu berbeda-beda. Di 74 bunyinya lain, 2018 bunyinya lain, 1954 bunyinya lain, 1985 bunyinya lain, 2014 bunyinya lain lagi, 2008 bunyinya lain lagi. Coba bacakan dulu, Bang. Bang, bentar. Ya, bacakan ya. Bacakan dulu satu ayat berdasarkan tahun. Coba bacakan yang jelas. Di tahun 1974 TB ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di tahun 2018 dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua ciptaan. Di tahun 1954 lalu bersabdalah Yesus kepada mereka itu, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil itu kepada sekalian alam. Tahun 1985, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Tahun 2014, sesudah itu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Tahun 2008, dan dia berkata kepada mereka, dengan pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tahun 2011, lalu ia bersabda kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Tahun 2015, dia berkata kepada mereka, pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan. Bagaimana itu? Oke. Saya kecilkan mic-nya dulu ya. Halo, Bos. Dengar suaraku kan? Nggak ada suara? Nggak ada suara. Oh, kamu mute dulu saudaraku. Oke, siap. Iya, biar enggak gitu. Oke, jadi gini, semua yang dibacakan saudara kita itu tadi, maknanya itu sama. Poinnya sama semua, walaupun ada disebut
untuk semua ciptaan, semua makhluk. Ya sama saja poinnya gitu loh. Bahwa Tuhan Yesus menyuruh para rasul untuk memberitakan Injil ke segala makhluk atau ke semua ciptaan atau ke seluruh dunia. Poinnya sama saudaraku, maknanya tetap sama, nggak ada yang berubah. Memang sih di bahasa aslinya itu di Markus 16 ayat 15 itu ya bentar ya, poreutentes eiston kosmon hapanta kerisate to eungelion pase te xite. Jadi di situ ya kepada semua ciptaan atau kepada semua makhluk sama saja Bang. Maknanya tetap sama. Intinya tetap sama, yaitu bahwa Tuhan Yesus menyuruh para rasul untuk memberitakan Injil. Harus disampaikankah? Apakah iya, itu kan makhluk semuanya ada binatang gitu kan? Iya, kepada semua ciptaan ada kepada semua ciptaan, kepada kayu, kepada rumput. Coba Ceng, ini kan ibarat saya punya kucing kan. Tolong kamu dengar Injil, nanti gimana caranya gitu biar dia bisa mengerti. Iya, kadang kan kita bicara juga sama hewan sama hewan peliharaan kita bicara juga. Bahkan kamu lihat nggak anjing-anjing itu disuruh berdoa, mereka bisa berdoa. Artinya memang Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia, kepada semua ciptaan. Makanya nanti di akhir zaman, kenapa polemikus mengatakan kok harimau makan rumput? Nanti di akhir zaman itu, ya saya tidak akan ada lagi. Alasan ke host, saya terima harus disampaikan. Tetapi gitu kan, kenapa ini berubah-ubah gitu? Jadi kembali ke pertanyaan inti tadi, kenapa ini berubah-ubah gitu? Bukan satu saja. Kalau di Al-Quran dari 1 sampai pertama kali sampai sekarang itu artinya tetap sama, nggak berubah-ubah gitu. Loh kok kalau bahasa aslinya nggak ada yang berubah, itu kan terjemahan, tapi terjemahannya itu pun nggak ada yang berubah di situ. Artinya ke semua makhluk, ke semua ciptaan, makna dan poinnya sama gitu, paham gak sih? Betul, tapi kata-katanya kok bisa dirubah? Di sini kan ada manusia kepada segala makhluk. Di tahun berapa itu? Di tahun 2014 kepada semua orang. Orang itu kan manusia. Yang dipakai sekarang di 1974 itu, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk sama manusia sama orang itu beda. Nggak sama gak? Antara makhluk sama orang. Coba kita kan makhluk hidup. Betul, logikanya kalau makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup. Ya tadi makanya ke semua makhluk hidup yang ada di dunia ini diberitakan Injil itu, dinyatakan bahwa Tuhan harus memberikan kita kemenangan. Betul, saya terima logikanya harus disampaikan. Oke, gini aja Mr. X. Injil itu harus disampaikan, tetapi kenapa di sini bisa berubah-ubah? Kenapa tidak satu saja yang dipakai gitu? Yang punya hak untuk merevisi ini siapa? Mr. X, itu kan terjemahan, tetapi bahasa aslinya tidak ada yang berubah. Yaitu di Markus 16 ayat 15 tadi sudah saya baca, itu xistei kepada ciptaan, semua yang ada ciptaan di bumi ini, yaitu makhluk hidup. Sama saja, gitu ya. Nggak ada yang dirubah-rubah di situ. Poinnya dan intinya tetap sama. Udah cukup dulu, terima kasih saudaraku. Kepada saya nggak mau disamakan sama makhluk. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kan? Bukan berarti disamakan kamu dengan hewan, tetapi kepada seluruh dunia ini disampaikan Injil itu. Makanya Markus 16 ayat 15 itu komparasi dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian kisah para rasul 1. Enggak, bukan gampang. Kisah para rasul 1 ya. Kalau bahwa nanti saya masih ada data yang lain lagi. Mohon maaf saudaraku, yang satu ini saya sudah clear, nggak ada lagi yang perlu didebatkan di situ. Kamu terima, puji Tuhan, nggak terima juga nggak apa-apa. Satu lagi. Oh ya, saya tadinya mau turun kamu itu. Di satu lagi di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di sini mana Tuhannya? Apakah Yesus atau Bapaknya ini? Coba. Di Matius 11:25 ya. Bukan karangan, teman, coba semuanya share di Google, ada tuh 11:25. Jadi Tuhannya siapa di sini? Yesus kah atau Bapaknya? Gitu. Oke, di mute ya. Oke, siap, saya mute. Jadi gini loh saudaraku, belum kamu mute.
Baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Langsung kamu baca juga sampai ayat 30-nya. Nah, di sini artinya bahwa kita harus juga mencontoh teladan Tuhan Yesus bahwa kita harus selalu bersyukur. Ini kan Tuhan Yesus di dalam keadaannya sebagai anak manusia ya, bahwa kita harus selalu bersyukur. Lalu di sini juga di Matius 11 ayat 25 sampai 30, poinnya intinya di situ siapakah Tuhan Bapa itu? Karena yang bisa memberikan kita kelegaan, yang bisa memberikan kita keselamatan hanya Tuhan Bapa itu sendiri ya Bapa itu sendiri. Nah, di sini kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, kenapa Tuhan Yesus itu malah mengajak semua orang harus datang kepadanya? Karena memang di sini nggak bisa kita artikan secara harfiah, ada dua oknum yang berbeda. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan, bentar dulu. Saya belum selesai menjelaskan, jangan dipotong-potong, saudaraku. Saya mau baca dulu selengkapnya ayat ini, ya. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sini ketika Tuhan menyatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, bukan berarti ketika Bapa telah menyerahkan kepada Tuhan Yesus segala sesuatu lalu Bapa pensiun. Enggak seperti itu ya. Tetapi Bapa itu sudah menyatakan di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13 ya. Aku tetap dia, ketika dia datang menjadi hamba, Bapa sudah menyatakan aku tetap dia. Kemudian di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Akulah dia yang ketika dia mengangkat tangannya ke langit, Bapa itu sudah menyatakan akulah dia. Di mana dia mengangkat tangannya ke langit? Yang ini nih, ketika dia datang menjadi hamba, ketika dia datang berkenosis menjadi daging, yang Tuhan Yesus menyatakan aku bersyukur kepadamu yang mengangkat tangan ke atas langit. Karena Bapa itu sudah menyatakan aku yang mengangkat tanganku ke langit dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya, yaitu di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Jadi di sini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa hanya kepada Dialah kita datang. Makanya Tuhan menyatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena memang Tuhan Yesus itulah Tuhan itu sendiri, makanya Tuhan Yesus mengajak harus datang kepadanya. Kalau Tuhan Yesus bukanlah Tuhan atau Bapa itu, pasti Tuhan Yesus menyatakan, datanglah kalian kepada Bapa, jangan kepada aku. Itu harus kamu pahami dulu seperti itu saudaraku. Tetapi Tuhan menyatakan harus datang kepada Dia. Oke. Ya seperti itu ya. Boleh saya beralibi? Masih boleh beralibi apa? Gini. Datanglah kepadaku. Datang kepadanya untuk apa? Untuk belajar. Belajar untuk menyembah Tuhan. Itu pengertiannya. Coba kalau kita berbahasa Indonesia. Di mana di situ tertulis datanglah kepadaku untuk menyembah Tuhan? Itu kan contohnya. Nggak ada contoh-contoh, nggak pakai contoh-contoh. Kalau memang nggak ada contoh kembali ke Matius. Bentar dulu. Bentar. Kita masih di sini. Kamu itu jangan mempelintir ayat Alkitab bahwa datang kepada Tuhan itu belajar untuk menyembah. Sementara di sini Tuhan menyatakan datang kepada Dia itu supaya Dia memberikan kita kelegaan. Kamu tahu nggak kelegaan itu bukan hanya lega dalam hidup di dunia ini, tapi kelegaan itu artinya masuk surga ya. Karena Tuhan itulah segalanya yang bisa ya memberikan kamu kelegaan sejati itu hanya Tuhan Yesus. Mbak Mekana. Udah cukup. Terima kasih. Kok diturunin? Jangan diturunin, belum selesai nih, masih ada satu data lagi yang belum saya buka. Masih, udah cukup ini saja kamu masih membantah terus. Saya nggak mau berdebat. Bukan membantah, ini kan jelas ini. Di sini kan sebentar. berdoa kepada Bapa.
Itu Ya bentar, kan saya dua mau tanya dulu sama insan. kamu. Ada dua isinya di situ. Ada dua isinya. Ada Yesus, boleh dikatakan aku sebagai Yesus. Misal Yesus atau sebagai aku. Itu kan? Di sana kan tertulis Bapa itu sebagai kamu. Coba. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu kayaknya merasa paling paham ini. Bukan telah paham. diserah. Ya coba silakan. Ya. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku. Oke, semua telah Ya. diserahkan. Artinya ada orang yang menyerahkan. Siapa yang menyerahkan itu? Bapa kan? Bukan Yesus yang menyerahkan kepada Yesus, bukan? Berarti Bapak pensiun. Bukan, belum Kan pensiun. semua Sekarang masih ada. Loh, Itu kalau yang di sini artinya walah kamu ini. Bentar. Kepada Yesus Iya. itu siapa? Bapa atau Yesus sendiri? Ya, kalau semua sudah diberikan, artinya apalagi yang tinggal sama Bapak? Kamu gimana sih? Ya diberikan. Oke, kalau masalah tadi Mikir, Mr. X. siapa yang lebih berkuasa antara Bapa sama Yesus, coba? Begini, Siapa makanya yang lebih berkuasa antara Yesus sama Bapa, coba? Makanya dengar. Jadi di sini nggak bisa diartikan ada dua oknum, ada yang menyerahkan dan memberikan, kemudian ketika diserahkan semua, lalu Bapak nggak punya apa-apa lagi, dia pensiun. Enggak seperti itu. Tapi Nah, di sini tadi katanya makanya dengar. sudah diberikan kekuasaan kepada saya. Aduh, mohon maaf saudaraku, saya turunin, saya nggak mau berdebat. Di sini Tuhan Yesus mau menyatakan ya bahwa Dia adalah ya Tuhan Allah itu sendiri, karena Bapak kan sudah menyatakan. Ulangan 32 39 sampai 40. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Ketika Dia datang menjadi hamba yang mengangkat tangannya ke langit bersyukur, Bapak sudah mengatakan, aku tetap Dia, akulah Dia. Supaya kamu nggak bingung gitu loh. Nggak bisa dipahami di sini dia ada dua oknum. Kalau ada dua oknum, ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Bapa itu, pasti Tuhan harus menyatakan, datanglah kepada Bapa, kan hanya Bapa yang bisa memberikan kamu kelegaan. Aku nggak bisa. Harusnya gitu. Tapi karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri, makanya punnya di sini adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus, memberikan hidupnya sepenuh kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kamu mendapat kelegaan dan kau belajarlah dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu rendah hati. Jadi karakter kita harus seperti Tuhan Yesus, rendah hati. Kalau kamu tadi kan nggak mau rendah hati, mau membantah terus, serasa paling tahu ya Alkitab kami dibanding kami ini. Kamu tahu nggak? Karunia untuk mengerti firman Tuhan itu hanya diberikan kepada anak-anaknya. Makanya belajar rendah hati, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Kalau orang yang buta rohani tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mata rohaninya nggak akan terbuka, saudaraku. Dia akan membaca ini seperti ada dua oknum, ya. Ada dua oknum karena kamu belum mau memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Jadi rendah hatilah saudaraku, minta hikmat adalah dari Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita lihat bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang kenapa bunyi dari kitab suci Alkitab kok bisa berubah-ubah, siapa yang berhak atau berwenang untuk merubah atau merevisi kata-kata dalam kitab suci, seperti salah satu contohnya pada Markus 16 ayat 15. Pada setiap Alkitab keluaran tahun berapa seperti yang sudah diterangkan dalam video ini, semua kata-katanya tidak ada yang sama. Apakah ini bisa dikatakan sebagai kitab suci yang namanya kitab suci itu berisi firman Tuhan yang tidak mungkin untuk berubah-ubah ataupun direvisi? Terus belum lagi isi atau bunyi dari ayatnya itu juga tidak masuk akal bagi pendapat orang awam, seperti misalnya beritakan Injil kepada semua orang lalu diganti dengan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Kalau namanya makhluk itu bisa apa saja, bukan cuma orang atau manusia, hewan pun disebut makhluk. Lalu di Matius 11 ayat 25 di situ jelas Yesus bersyukur kepada Bapa. Di ayat itu jelas Tuhannya Yesus adalah Bapa, tapi kenapa kok umat Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan? Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab.
Markus pukul 16.15 lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Matius pukul 11.25 pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.